Pernah ada pepatah yang bilang jangan kasih contekan ke orang lain, karena yang memberi contekan akan menjadi bodoh. Itu kalimat yang diajarkan oleh guru kita waktu masih sekolah dulu. Sekarang kalimat itu coba kita hubungkan dengan teknologi AI yang katanya mengkhawatirkan akan membinasakan manusia. Karena teknologi AI akan memiliki kecerdasan yang jauh lebih tinggi daripada kecerdasan manusia, sehingga akan mematikan manusia. Karena punya anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang merusak bumi, sehingga manusia harus dibinasakan. Atau kalau tidak dibinasakan, manusia hanya dijadikan bahan bakar untuk kehidupan AI itu sendiri. Seperti yang diceritakan pada film The Matrix. Benarkah semua itu bisa terjadi? Benarkah orang yang memberi contekan itu akan lebih bodoh dari orang yang diberi contekan? Kenapa orang yang diberi contekan itu jauh lebih pintar daripada orang yang memberi contekan? Jawabannya adalah karena orang yang diberi contekan biasanya adalah orang yang berkuasa. Jawabannya hanya itu. Mungkin orangnya lemah, orangnya kelihatan bodoh, tapi dia punya kuasa. Sehingga orang yang cerdas akan kalah dengan kekuasaan itu. Kalau kita ingat ceritanya Tesla, bahwa Tesla memiliki teknologi yang sangat tinggi, melebihi teknologi yang dimiliki orang-orang saat ini, Tesla pun tetap kalah dengan kekuasaan. Jadi fix bahwa orang cerdas itu kalah dengan orang yang berkuasa. Sekarang siapa yang berkuasa atas teknologi AI? Jawabannya adalah manusia. Jadi selama manusia masih berkuasa terhadap AI, maka AI akan kalah dengan manusia. Tapi bila mana AI menjadi penguasa, maka manusia akan kalah dengan AI. Apakah AI benar-benar bisa berkuasa di bumi ini melebihi manusia? Pertanyaannya. Kita harus cari tahu dulu bagaimana hakikat kekuasaan, sehingga dengan itu kita bisa menjelaskan persoalan ini. Salah satu bantahan yang jelas mengatakan bahwa AI tidak bisa mengalahkan manusia adalah karena AI tidak memiliki rasa. Rasa itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang subjektif. Orang bodoh di dalam kelas dia bisa membangkitkan rasa supaya orang cerdas itu membutuhkannya. Maka dari itu orang cerdas akan memberikan apa yang dia mau, yaitu contekan. Kekuasaan itu bisa aja terjadi karena dia memiliki paras yang tampan atau cantik, atau dia dilahirkan dari orang kaya. Pada kenyataannya, kecerdasan intelektual atau AI dalam sebuah teknologi adalah bukan faktor penentu agar seseorang bisa disebut berkuasa. Karena kekuasaan bersifat abstrak dan subjektif. Seorang raja manusia yang bodoh secara intelektual, kemungkinan besar dia juga tidak bisa dikalahkan dengan orang yang IQ-nya tinggi. Karena dia bisa memerintah dengan kekuasaannya kepada orang yang IQ-nya tinggi itu untuk mengerjakan tugas yang raja tidak memahaminya. Kuncinya adalah intelektual itu selalu tunduk dengan kekuasaan. Bukan berarti orang ber-IQ tinggi jadi bodoh karena kebenarannya dikalahkan oleh raja. Tapi dia jadi bodoh karena tidak mengajarkan raja sehingga keputusan yang diambil oleh raja menjadi salah. Jadi AI justru bodoh bila tidak dapat mengajarkan manusia bodoh menjadi cerdas, karena manusia adalah penguasa AI. Sekarang ada hipotesa bahwa AI akan mengalahkan kekuasaan manusia. Ini seperti terjadi kudeta di dalam sistem pemerintahan sehingga rajanya digantikan posisinya oleh orang yang mengkudetanya. Apakah AI punya sumber daya untuk berkuasa di dunia ini? Pertanyaan ini bisa kita jawab apabila kita bisa menemukan hakikat sumber daya kehidupan itu sendiri. Mengapa seperti itu? Karena AI itu dapat hidup apabila dia memiliki sumber daya untuk hidup, yaitu listrik. Dan listrik bisa didapatkan dengan mengolah beberapa materi sehingga dengan tegangan dan arus tertentu, maka AI atau perangkat elektronik itu dapat hidup. Tapi tidak dengan manusia, dengan sumber daya hidupnya manusia. Tentu manusia dapat hidup dengan makan, dengan bernapas, dengan minum, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka manusia dapat hidup. Tapi pada dasarnya manusia sendiri tidak dapat mengetahui sumber daya apa yang sesungguhnya menjadikannya hidup. Baterai kah? Tentu bukan, karena kita nggak sama dengan AI. Kalau mau membinasakan AI, gampang.
matikan sumber dayanya, maka dia akan mati. Tapi bagaimana dengan manusia? Apakah manusia sudah dapat menghitung umur manusia sendiri? Jelas tidak. Kenyataannya seperti itu. Apakah manusia dapat menjawab umur itu ditentukan oleh banyaknya nafas atau jumlah detak jantung? Manusia tidak dapat menjawab itu sampai sekarang. Lalu apa sumber daya manusia sesungguhnya yang membuat dia hidup sampai sekarang? Buat yang khawatir tentang AI akan membinasakan manusia, coba dijawab dulu pertanyaan ini. Apakah sumber daya hidup manusia yang sesungguhnya? Jelas manusia bukan dihidupkan dari baterai. Pertama, bukan kecerdasan intelektual yang menguasai dunia ini. Artinya bukan AI. Yang kedua, kekuasaan itu dipengaruhi oleh faktor yang subjektif dari penguasa, yaitu sebuah rasa yang dapat ditimbulkan olehnya untuk menguasai orang lain. Yang ketiga, AI tidak memiliki rasa, karena rasa tidak bisa dihasilkan dari hitungan angka. Meskipun jumlah secara kuantitatif terkadang bisa mempengaruhi rasa, akan tetapi sebaliknya, rasa itu sendiri yang akan membuat makna angka itu menjadi berbeda. Kalau manusia nggak bisa mengetahui bagaimana cara tubuh manusia bisa mengolah makanan menjadi energi, sehingga manusia dapat hidup, maka tentu AI tidak akan dapat membuat tubuh yang hampir mirip dengan manusia untuk AI menghidupkan dirinya sendiri. Karena harus meniru tubuh manusia, tidak meniru makhluk hidup yang lain atau ciptaan manusia yang lain, karena AI belajarnya hanya dari manusia. Dari media mana dia belajar? AI itu belajarnya dari internet. Ketika manusia memberikan informasi di dalam internet menggunakan simbol-simbol, maka saat itu AI belajar. Satu-satunya jalan AI untuk belajar adalah dari manusia. Lalu apakah manusia sudah bisa membuat energi alternatif dari alam untuk menghidupkan manusia tanpa harus makan, minum, dan bernapas? Kalau manusia belum dapat membuat itu, tentu AI tidak akan memiliki ilmu itu, apalagi membinasakan manusia.